Okay, so today we're on day 10. Jadi hari ini kita ada di hari ke-10 ya, teman-teman. Dan di hari ke-10 nanti kita akan belajar tentang susunan bagian kalimat ya, tapi yang dia agak panjang. Namanya anak kalimat atau dependent clause. Nah, sebenarnya dependent clause ini adalah materi lanjutan dari conjunction atau materi kita hari kedua ya, teman-teman. Nah, tapi karena dia itu banyak dan juga sulit ya, for your information. Jadi untuk informasi saja, di kampus Inggris, teman-teman, materi klausa ini dibahas dalam waktu 1 bulan, yaitu di bulan ketiga. Kalau nggak salah bulan ketiga itu level 2 atau level 3, saya lupa, teman-teman. Gitu ya. Intinya, dependent clause itu kalau di grammar itu dipelajarinya dalam waktu 1 bulan. Dan kita nanti mempelajarinya hanya sekali meeting saja. Gitu. Jadi bisa dibayangkan eh, materi yang sulit, tapi kita bahasnya dalam satu pertemuan. Gitu ya. Jadi saya akan usahakan menjelaskan yang perlu-perlu saja. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama, teman-teman. Jadi dependent clause itu adalah susunan kalimat berupa sorry, bukan kalimat ya. Jadi bagian kalimat berupa conjunction subject predikat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction subject predikat, terutama kalau conjunctionnya itu adalah conjunction yang selain fanboys, nah itu berarti CSP-nya dia jadi satu kesatuan. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Nah, untuk contoh penggunaannya di dalam kalimat kurang lebih seperti ini. Ini kalimat pertama contohnya ya, teman-teman. I like the way you think atau I like how you think. Itu kalau diartikan saya suka bagaimana kamu berpikir atau saya suka cara kamu berpikir. Nah, kalau teman-teman lihat di situ subjeknya adalah I ya. Predikatnya adalah like. Nah, objeknya yang mana? Karena like kan butuh objek, teman-teman. Menyukai atau suka itu kan butuh objek. Gitu ya. Nah, objeknya yang mana? Itu nggak bisa. Kita hanya pilih the way aja nggak bisa. Karena the way ini adalah conjunction, teman-teman. Conjunction nggak bisa jadi objek. Gitu ya. Nah, kemudian setelahnya itu ada subjek dan juga predikat. Nah, berarti inilah conjunction subjek predikat inilah yang berfungsi menjadi objeknya. Nah, yang apa namanya? Susunan conjunction subjek predikat ketika dia menempati satu posisi di dalam kalimat, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Atau gini, cara cara enaknya gini, teman-teman. Pokoknya setiap teman-teman menemukan conjunction selain fanboys ya, kemudian subjek dan juga predikat itu semuanya satu kesatuan. Pasti, teman-teman ya. Dan itu adalah anak kalimat. Salah satu fungsinya dia sebagai kata benda yang tempatnya menjadi objek. Contohnya the way you think ini, gitu ya. Contoh kedua, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, kalau teman-teman perhatikan subjeknya di situ adalah I, predikatnya adalah was driving ya. Nah, kemudian di situ ada susunan when you called last night. Ketika kamu menelpon tadi malam itu adalah keterangan waktu. Jadi kalau ditanyakan nanti kapan? Kapan kamu sedang menyetir? Saya sedang menyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, jadi ketika kamu nelpon tadi malam ini fungsinya sebagai keterangan ya, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi susunan conjunction yang selain fanboys diikuti subjek predikat. Nah, anak kalimat di sini fungsinya sebagai keterangan waktu. Gitu ya. Nah, contoh terakhir adalah the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di situ subjeknya adalah the man sampai kata night, teman-teman. Tapi kata benda intinya di man-nya ini ya. Jadi noun intinya ada di man-nya. Cuman kata bendanya ini dijelaskan oleh kata-kata yang banyak gitu ya. Nah, predikatnya adalah works, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya predikat itu ada susunan conjunction that, subjek you, dan predikat called. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat ini fungsinya sebagai apa? Ini kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam ini siapa di informasi ini, teman-teman? Yaitu si pria atau the man. Nah, apapun yang menjelaskan kata benda itu disebutnya adalah kata sifat. Makanya ini disebutnya adjective clause. Gitu ya. Atau yang ada yang-yangnya itu adjective clause, teman-teman. Misalkan kucing yang lucu. Nah, yang lucu itu kan menjelaskan benda kucing. Itu kata sifat dari kucingnya. Misalkan lagi mobil yang cepat. Nah, yang cepat itu adalah sifat dari mobilnya. Rumah yang besar. Nah, yang besar itu adalah sifat menjelaskan kata benda rumah. Jadi fungsinya kata sifat itu adalah mensifati benda. Gitu ya. Oke, let's go on. Lanjut, teman-teman.
Nah, itu tadi adalah pengantar ya, teman-teman untuk eh, apa namanya dependent clause. Nah, sekarang dependent clause itu fungsinya di dalam kalimat itu ada tiga, ya. Yang pertama, dia berfungsi sebagai kata benda atau nyebutnya noun ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskannya, teman-teman masih ingat nggak kata benda itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa aja? Boleh buka catatan, jangan takut salah. Teman-teman boleh tebak-tebak aja, nggak apa-apa. Ada yang masih ingat, teman-teman? Fungsi noun di dalam kalimat itu jadi apa sih? Sepertinya teman-teman udah lupa ya. Baik, nggak apa-apa. Kita langsung aja ya. Jadi kata benda itu fungsinya, teman-teman, ada dua ya di dalam kalimat. Satu, dia bisa sebagai subjek. Dan juga yang kedua, dia bisa menjadi objek. Gitu ya, contohnya. Contohnya gini, teman-teman. Apa yang barusan kamu katakan itu tidak benar, misalkan gitu ya. Apa yang barusan kamu katakan itu bahasa Inggrisnya what you just said gitu ya. What you just said. Nah, apa yang barusan kamu katakan itu tidak benar. Nah, berarti is not true atau is wrong. Nah, di sini kalau teman-teman lihat subjeknya adalah what you just said, conjunction subject predikat. Nah, predikatnya adalah is. Inilah teman-teman yang disebut dengan noun clause. Gitu ya. Nah, atau noun clause itu selain subjek, ini kan posisinya sebagai subjek ya. Selain subjek, dia juga bisa jadi objek. For example, I can't believe, atau I cannot believe gitu ya. Saya nggak bisa percaya. I cannot believe what you just said. Nah, di sini kalimatnya susunannya adalah subjeknya I, predikatnya adalah can't believe, dan believe itu butuh objek ya, teman-teman. Mempercayai apa? Nah, objeknya itu berupa CSP atau anak kalimat. What you just said. Inilah yang disebut dengan anak kalimat yang berfungsi sebagai noun clause. Ya, fungsinya noun itu kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Entah itu objeknya kata kerja yang butuh objek atau objeknya preposisi yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, itu noun clause. Sekarang kita yang, atau contohnya tadi yang di awal tadi yang I like the way you think. Nah, the way you think-nya itu adalah noun clause karena fungsinya dia sebagai objek, teman-teman. Yang bisa jadi objek itu adalah di antara tiga ini ya, itu adalah noun. Kemudian berikutnya adverb. Nah, seperti namanya, adverb kata keterangan. Ya, fungsinya di dalam kalimat sebagai keterangan atau pelengkap gitu ya. Contohnya yang tadi I was driving when you called last night. When you called last night itu kan kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, itu menunjukkan waktunya dan dia bisa dipindah ke depan, teman-teman. Ya, itu adalah karakteristik dari keterangan. Nah, jadi kita bisa bilang I was driving when you called last night atau when you called last night I was driving. Artinya sama, teman-teman. Saya sedang nyetir ketika kamu nelpon tadi malam atau ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Nah, itu karakteristik dari keterangan ya, bisa dipindah di belakang ataupun di depan. Tapi dikasih koma kalau ditaruh di depan, teman-teman. Dan yang terakhir itu kita punya adjective clause atau conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai penjelas kata benda atau yang mensifati kata benda. Nah, contohnya tadi adalah the man that you called last night works as a lawyer. Jadi pria yang menelpon kamu tadi malam, pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Seperti itu. Nah, that you called last night itu kan kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam itu menjelaskan kata benda man. Nah, itulah yang disebut dengan adjective clause. Jadi klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan dengan conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, entah itu noun clause atau adverb clause ataupun adjective clause. Nah, kenapa kok kita harus tahu conjunction yang dipakai supaya memudahkan teman-teman? Jadi kalau di dalam soal nanti teman-teman sudah tahu kita butuhnya di situ noun atau adverb atau adjective. Misalkan kita butuh noun. Ya udah di pilihan ganda tinggal nyarikan conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, conjunction yang dipakai oleh noun clause antara lain yang pertama kita punya that, artinya bahwa. Oke, contohnya yang tadi, I can't believe that, I can misalnya ya, I can't believe that you love durians, misalkan.
saya nggak percaya kalau kamu suka durian, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalaunya atau bahwanya itu pakainya that, gitu ya. Nah, selain that yang artinya bahwa kita punya if atau whether. If di sini bukan artinya jika ya, teman-teman, atau seandainya bukan. Jadi if di sini artinya adalah apakah atau entah. Oke? Dan if yang artinya apakah atau entah itu tidak boleh dipindah di awal kalimat. Mirip kayak fanboys. Sedangkan if yang artinya seandainya atau jika dia bisa dipindah di awal kalimat seperti itu. Dan yang terakhir, conjunction miliknya noun clause itu adalah 5W1H atau kata tanya. Jadi semua kata tanya, misalnya what, misalnya when, misalnya how, dan lain-lain itu semuanya bisa dipakai oleh noun clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai oleh noun clause. Jadi ada 3 kategori saja. Berikutnya kita punya adverb clause. Nah, adverb clause ini adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai keterangan. Ya. Nah, contohnya ada after artinya setelah, although artinya meskipun, as artinya ketika. Jadi as itu juga bisa jadi conjunction ya, artinya ketika, teman-teman. As if artinya seolah-olah, as long as selama, before sebelum, because karena, even though meskipun, if jika, in case andaikan nanti, in order that supaya, provided that asalkan, that-nya boleh dihilangkan ya kalau pakai provided that, teman-teman. Jadi tinggal provided aja bisa. Since artinya karena atau sejak, so that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until artinya sampai atau hingga gitu ya. When artinya ketika, whenever artinya kapanpun, where di mana, kalau wherever berarti dimanapun gitu ya teman-teman. Whereas artinya namun, while artinya sedangkan, dan masih banyak lagi. Nggak cukup kalau kita bahas dalam satu pertemuan teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, conjunction apa aja yang dipakai oleh adjective clause? Yaitu yang pertama ada that, which, who, sama whom. Artinya semuanya sama, yaitu yang. Tapi ada perbedaan penggunaan, teman-teman. Ya. Nah, perbedaan penggunaannya apa? That itu memang artinya yang, tapi sebelumnya itu tidak boleh ada komanya. Ya, jadi harus nggak boleh ada komanya, teman-teman. Harus langsung kata benda. Jadi adjective clause itu harus ada kata benda sebelumnya ya, teman-teman. Dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat menempati subjek, predikat, objek, atau keterangan nggak bisa. Dia hanya bisa nempel di setelah benda yang dijelaskan. Jadi harus ada kata bendanya dulu. Nah, jadi kata benda dengan that-nya itu jangan dikasih koma. Dan kata benda sebelumnya that itu bebas. Boleh kata benda manusia ataupun benda selain manusia. Nah, sedangkan which itu sebelumnya boleh dikasih koma, boleh tidak. Nah, untuk benda sebelumnya yang dijelaskan wajib benda selain manusia, teman-teman. Kemudian kalau who itu mirip kayak which ya, sebelumnya dikasih koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Eh, yang pasti benda yang dijelaskan harus bendanya itu manusia, misalnya teacher, misalnya lawyer gitu ya, misalnya student, misalnya baby, misalnya child, atau kalau jamak ya children gitu ya. Kemudian whom, kalau whom ini benda sebelumnya wajib manusia, boleh dikasih koma, boleh tidak. Nah, terus apa bedanya dengan who? Bedanya adalah who, which, sama that ini, teman-teman. Salah satu setelahnya wajib hilang. Jadi subjeknya itu biasanya hilang, teman-teman. Gitu ya, salah satu harus hilang, entah itu subjek, entah itu objek. Nggak boleh lengkap, subjek atau objeknya. Loser, bagaimana kalau predikatnya tidak butuh objek atau intransitif? Kalau predikatnya tidak butuh objek, jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya kalau teman-teman mendengar mungkin yang sudah ngetren itu ya, Jaksel, teman-teman, itu kan sering which is. Itu susunan yang benar, teman-teman. Which is itu correct. Malah kalau which it is itu malah salah. Gitu ya. Jadi which is itu selalu benar. Kenapa? Karena is itu tidak butuh objek ya. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi that is, which is itu sudah benar. Who is itu sudah benar. Gitu ya. Nah, kalau whom itu dia setelahnya wajib ada subjeknya alias subjeknya harus ada. Oke, yang harus hilang adalah objeknya. Nah, itu perbedaannya, teman-teman. Nanti sambil nyatet, sambil ditulis gitu ya, kecil-kecil di bawahnya nggak apa-apa. Karena kalau nggak dicatat, trust me guys, kalian akan lupa. Jadi kalau dicatat nanti lupa wajar, karena kita manusia ya, nanti tinggal buka catatan teman-teman seperti itu. Nah, berikutnya kita punya whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya. Misalkan whose child, yang anaknya. Misalkan whose house,
yang rumahnya, whose wife yang istrinya, whose husband yang suaminya, misalkan seperti itu. Berikutnya ada where artinya di mana, when artinya ketika. Nah, jadi itu adalah conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Jadi noun clause, adverb clause, sama adjective clause. Kalau adverb itu ada banyak banget teman-teman. Ya, jadi tapi teman-teman nanti ketika sering-sering latihan, sering buka kamus, teman-teman akan hafal sendiri. Terutama dengan conjunction yang sering-sering keluar di soal TOEFL yang real atau yang asli seperti itu. Karena latihan-latihan yang saya buatkan itu cloningan dari soal asli dari TS, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Sekali lagi jangan dihafal. Saran saya nanti ditulis di buku catatan teman-teman supaya tidak lupa. Itu ya. Nah, sekarang ada tambahan materi tentang conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ya. Nah, jadi conjunction yang ini, teman-teman, ini subjek atau objek setelahnya itu wajib hilang salah satu. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya atau predikatnya itu memang tidak butuh objek, jadi yang wajib hilang adalah subjeknya. Gitu ya. Nah, conjunction apa aja yang tidak boleh lengkap setelahnya? Yang pertama ada which, who, dan that yang artinya yang tadi ya, teman-teman. Kemudian whose yang diikuti kata benda. Ini punya dua arti, teman-teman. Kalau whose yang diikuti kata benda miliknya adjective clause tadi, artinya yangnya, yang bendanya. Tapi kalau punyanya noun clause yang 5W1H tadi ya artinya bendanya siapa. Seperti itu. Kemudian what artinya apa yang itu miliknya noun clause. Who siapa yang, sorry teman-teman. Maaf ya, kepencet tadi. Nah, jadi who yang artinya siapa yang itu miliknya noun clause. Whatever apapun yang, whoever siapapun yang sama itu juga miliknya noun clause. Gitu ya. Nah, sebenarnya materi tentang anak kalimat yang dipakai di soal structure TOEFL sudah selesai, sudah tuntas ya. Nah, tapi ada materi yang perlu saya sampaikan karena susunan yang akan saya sampaikan ini sering keluar di TOEFL, entah itu yang prediksi ataupun yang real dari ITS, seperti itu. Nah, susunan yang saya maksud itu adalah reduction atau beberapa buku itu nyebutnya abridgment, teman-teman. Nah, intinya sama ya, yaitu pemendekan anak kalimat. Jadi, yang awalnya anak kalimat itu susunannya adalah CSP, conjunction subject predikat, itu bisa kita ringkas, kita pendekkan. Ya, nah cara memendekkannya nanti beda-beda, tergantung anak kalimat apa yang teman-teman pengen pendekkan. Pertama, noun clause. Ya, jadi nanti ada conjunction subject predikat, conjunctionnya nggak boleh hilang, teman-teman. Jadi harus tetap ada. Nah, yang kita rubah adalah subject predikat setelahnya. Subjeknya nanti kita hapus, predikatnya kita rubah menjadi to verb one. Gitu ya. For example, ini yang lengkap dulu ya yang menggunakan CSP, yaitu, sorry teman-teman. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ ada conjunction what, subjeknya I, predikatnya should do. Ya kan? Nah, karena subjeknya sama, yaitu I, sebelumnya juga ada I, maka bisa kita ringkas CSP-nya atau anak kalimatnya, teman-teman. Jadinya, maaf teman-teman, pencet lagi. I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, secara arti sama, tapi kalau teman-teman lihat setelahnya what itu tidak ada lagi subjek predikat. Kalau ada susunan seperti ini, teman-teman jangan kaget ya. Jangan dianggap conjunction, anggap aja jadi satu gini, teman-teman. Karena ini sudah pemendekan, anggap jadi satu fungsinya dia sebagai objek seperti itu. Gitu ya. Sorry, kepencet lagi, maaf. Nah, itu tadi adalah pemendekan untuk noun clause, tapi teman-teman harus ingat yang bisa dipendekkan itu ketika subjek di setelahnya, di dalamnya anak kalimat ya, atau di setelahnya conjunction itu, sebelumnya sudah disebutkan. Oke, atau ada persamaan di informasi intinya atau di induk kalimatnya, teman-teman. Jadi susunan subjek predikat yang tidak pakai conjunction sebelumnya, itu adalah induk kalimat atau independent clause-nya. Sedangkan dependent clause-nya atau anak kalimatnya itu yang pakai conjunction. Jadi conjunction subject predikat itu anak kalimatnya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan subjeknya beda, misalnya I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, dia ini kan sebelumnya belum disebutkan ya, maka ini tidak bisa kita pendekkan, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus lengkap seperti ini, harus panjang. Oke, jadi yang bisa dipendekkan hanya ketika subjek di dalam anak kalimat itu sebelumnya sudah disebutkan atau ada yang sama. Oke. Nah, kemudian lanjut ke pemendekan adverb clause.
Nah, mirip dengan noun clause tadi. Kalau adverb clause ini conjunction-nya juga tidak boleh hilang ketika dipendekkan, teman-teman. Nah, cuma nanti teman-teman harus perhatikan predikatnya itu apakah dia aktif, apakah pasif, ataukah nominal. Maksudnya to be, predikatnya linking verb. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan kalimat, sorry, maaf, kepencet teman-teman. Mohon maaf ya. Sorry teman-teman. Nah, nah, contohnya yang aktif dulu ya, yang pakai conjunction subject predikat, misalnya, when it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi, ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, karena subjeknya sama-sama Tesla, yang pakai conjunction bisa kita reduce atau bisa kita pendekkan. Gitu ya. Nah, karena dia aktif, predikatnya unveil, dia verb 2 aktif ya. Nah, maka nanti subjeknya kita hapus, unveil kita jadikan verb ing. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya pasif gimana, Zar? Kalau predikatnya pasif mirip. Jadi conjunction nggak boleh hilang ya, tetap harus ada conjunction. Nah, nanti yang kita hilangkan subjeknya. Nah, predikatnya kalau pasif tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi nanti tinggal conjunction sama verb 3, teman-teman. Contohnya, when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan, dia menjadi uh, elemen pendobrak gitu atau elemen dobrakan gitu ya di bidang radioterapi. Nah, karena di situ predikatnya pasif ditemukan. Maka cara memendekkannya nanti when tetap ya, it-nya kita hapus, tinggalkan verb 3-nya saja predikatnya. Jadi tinggal when sama discovered, teman-teman. Jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen pendobrak di bidang radioterapi. Gitu ya. Dan yang terakhir kalau predikatnya berupa to be atau kata kerja yang hanya buat syarat yang nggak punya arti itu ya teman-teman, maka hilangkan subjek sama predikatnya. Tinggalkan conjunction sama informasi setelah to be-nya. Gitu ya. Jadi tinggal conjunction saja. Contohnya gini teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Itu kalau diartikan ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu kalau dia maksudnya itu kalau itu kan peribahasa ya, teman-teman. Kalau diartikan itu di Indonesia kita juga punya yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dijinjing atau dijunjung, saya lupa, teman-teman. Nah, tapi intinya kurang lebih dimanapun kita berada ya kita harus menghormati aturan yang ada di tempat itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita ringkas, kan itu kan subjeknya sama-sama we ya. Jadi yang pakai conjunction atau anak kalimatnya bisa kita ringkas atau reduce. Nah, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu cara memendekkan anak kalimat berupa adverb clause. Nah, yang terakhir pemendekan adjective clause. Nah, ini yang paling sering muncul di soal TOEFL structure ya, teman-teman. Nah, beda dengan noun sama adverb clause tadi untuk adjective clause. Untuk adjective clause ya, itu nanti kalau kita pendekkan, itu nanti conjunction-nya wajib kita hilangkan. Dan untuk yang bisa dipendekkan di adjective clause itu cuma conjunction which, who, that yang artinya yang mana dia langsung diikuti predikat, teman-teman. Alias subjeknya itu rangkap jadi satu sama conjunction-nya. Nah, cara memendekkannya nanti teman-teman tetap melihat predikatnya, ya. Kalau predikatnya aktif, maka rubah menjadi verb ing. Kalau predikatnya pasif, rubah menjadi verb 3 saja. Kemudian kalau predikatnya berupa to be atau linking verb, maka hilangkan. Tinggalkan informasi setelahnya to be. Gitu ya. Contoh teman-teman, kalau misalnya predikatnya aktif dulu ya, contohnya adalah Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia itu terkenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu teman-teman fokus sama adjective clause ya atau conjunction subject predikat berupa which employs. Nah, setelahnya which diikuti predikat aktif.
Dan dia adjective clause menjelaskan kata benda Tesla. Maka cara memendekkan conjunction wajib dihilangkan karena dia aktif dirubah menjadi verb ing, teman-teman. Ya. Nah, nanti jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 individual, maksudnya orang gitu ya, di seluruh dunia, itu terkenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya, seperti itu. Nah, terus kalau predikatnya pasif, bagaimana, Sir? Nah, kalau predikatnya pasif mirip, teman-teman ya. Jadi, conjunction-nya nanti juga dihilangkan, kemudian tinggalkan verb 3-nya saja. Contohnya seperti ini yang pakai conjunction dulu ya. Jadi, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada yang didirikan, itu pasif ya, teman-teman. Maka cara memendekkannya, which kita hapus, was founded, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi was-nya juga kita hapus. Nah, jadinya Tesla, founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicle. Jadi, Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri atau kita nyebutnya linking verb, bukan auxiliary ya teman-teman, itu linking verb. Nah, kalau misalkan linking verb predikatnya, maka hilangkan conjunction sama linking verbnya, tinggalkan informasi setelah linking verbnya atau setelah to be-nya. Contohnya gini teman-teman, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan atau yang adalah sebuah perusahaan pencetus di dalam bidang kendaraan listrik, itu memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Nah, teman-teman fokus dengan which is ini ya. Jadi kalau dipendekkan ya kita hapus aja which sama is-nya. Tinggalkan informasi setelahnya, nanti jadinya A positif, yaitu Tesla, sorry teman-teman. A pioneer in electric vehicles leads in sustainable transportation. Tesla, sebuah perusahaan pencetus di bidang kendaraan listrik, memimpin dalam hal transportasi berkepanjangan. Seperti itu. Gimana teman-teman? Materi sudah selesai. Ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke contoh penerapannya di soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, yang pertama seperti ini. Langsung saja kita bahas teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada belief. Subjeknya adalah some ecologists. Gitu ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction saja, teman-teman. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D yang ada conjunctionnya ada dua, yaitu alpha sama bravo. Memang yang Charlie ada conjunction, delta juga ada conjunction ya, teman-teman. Cuman Charlie sama delta itu nggak bisa, alasannya karena dia memiliki predikat lagi. Nanti predikatnya jadi double, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat antara alpha atau bravo. Untuk mengetahui jawabannya alpha atau bravo, teman-teman lihat titik-titik terletak di mana. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah kata kerja yang butuh objek atau transitive verb. Ya, berarti di setelahnya ini nanti CSP-nya akan berubah menjadi atau berfungsi menjadi objek. Ya. Nah, berarti di sini tugas kita mencarikan noun clause, conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Yang alpha atau yang bravo conjunction yang dipakai oleh noun clause tadi? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Jawabannya yang bravo ya. Jadi that itu adalah conjunction miliknya noun clause, artinya adalah bahwa. Seperti itu. Nah, kalau because itu conjunction miliknya siapa? Because itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Nanti namanya adalah
adverb of cause and effect atau causality seperti itu teman-teman. Nah kita nggak butuh keterangan ya di situ karena kalau kita masukkan keterangan di sini nanti objeknya hilang sedangkan belief di situ dia aktif butuh objek harus dikasih objek. Makanya CSP atau anak kalimatnya disusun sebagai noun clause conjunctionnya pakai that gitu ya teman-teman. Contoh kedua, caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada stance, subjeknya adalah a karakter ya. Kemudian, nah terus kita anggap satu aja teman-teman karena dia hanya karena dia hanya dihubungkan pakai conjunction fanboys tanpa koma. Ya, berarti dia hanya menghubungkan dua bagian yang sama. Artinya mereka satu posisi. Kemudian, nah ada predikat lagi, subjeknya the character. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi A, B, C, D cari yang conjunction. Di pilihan ganda itu conjunction ada dua, antara Charlie atau Delta. Bedanya kalau yang Charlie itu conjunction miliknya adjective clause, sedangkan yang Delta itu conjunction miliknya adverb clause. Nah, adjective clause itu nggak boleh, teman-teman. Berdiri sendiri tanpa kata benda sebelumnya nggak boleh ya. Karena adjective clause itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Jadi sebelumnya adjective clause harus ada benda, baru setelahnya conjunction subject predikat. Nah, karena di sebelum titik-titik nggak ada kata benda, tidak mungkin kita isi dengan adjective clause. Nah, jadi jawabannya yang delta, gitu ya. Nah, nanti kalau kita baca, ketika seorang karakter di sebuah permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan keras, karakter tersebut itu sedang menyampaikan sebuah soliloquy. Nah, ini bahasa Indonesia saya juga nggak tahu ya, teman-teman, karena ini istilah sastra. Lebih tepatnya drama, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke contoh berikutnya maksud saya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada was named, subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada predikat lagi di situ karena di script itu ada objeknya ya, teman-teman. Berarti dia verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, sebelumnya belum ada subjek. Maaf teman-teman. Sebelumnya belum ada subjek dan juga belum ada conjunction penghubung dua subjek, dua predikat. Jadi tugas teman-teman di sini mencarikan conjunction dan subjek. Nah, tapi soal ini sebenarnya gampang, teman-teman. Tidak perlu menggunakan cara yang kita pakai eh, hari ini ya. Jadi ini kita kita jawab menggunakan materi hari kedua itu bisa. Karena di pilihan ganda itu jawaban yang salah itu semuanya memiliki predikat lagi. Sedangkan di soal predikatnya sudah lengkap. Jadi nggak bisa dimasukkan predikat lagi, teman-teman. Gitu ya. Yang alfa itu ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi tiga. Nah, kalau predikatnya tiga ya konjungsinya harus dua. Nah, sedangkan yang alfa konjungsinya cuma satu. Jadi yang alfa nggak bisa. Charlie juga sama. Delta juga sama, teman-teman. Nah, jadi jawaban satu-satunya yang benar adalah yang Bravo. Nah, tapi teman-teman jangan bingung ya. Ini tidak kebalik, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita panjangkan kalimat ini, jadi ini kalau dimasukkan di sini, kalau kita panjangkan nanti jadinya adalah eh who was gitu ya. Who was the explorer who described it. Nah, kalau dipanjangkan seperti ini. Nah, karena eh, adjective clause ya, maksudnya conjunction who langsung diikuti predikat, ini adjective clause ya. Dan predikatnya to be atau linking verb, maka ini bisa kita hilangkan kalau ingin dipendekkan. Nah, jadi kalau dihilangkan atau dipendekkan jadinya ya tinggal the explorer who described it. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau diartikan Pikes Peak atau puncak Pikes itu dinamai eh, untuk atau siapa ya? Dinamai oleh gitu ya. Zebulon Pike yaitu explorer yang memperkenalkannya ke dunia atau yang menemukannya seperti itu. Gimana teman-teman? Dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Baik, kalau gitu teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya, maaf teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Alright guys, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ya, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, kita cek bareng ya. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada indicate, subjeknya studies, conjunction that, subjek lagi half of all cases. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu can be managed. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction lagi ya. Berarti kalimat sudah lengkap teman-teman, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, masalahnya berarti kita cek aja di pilihan A, B, C, D. Yang alpha otomatis nggak bisa ya, karena dia predikat, auxiliary verb. Ya kan? Nah, kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti predikatnya ada 3 atau double. Oke, sedangkan conjunctionnya cuma satu, jadi nggak bisa teman-teman. Maaf, kepencet lagi teman-teman. Kalau yang Bravo sama, itu verb satu, predikat teman-teman. Nggak bisa ya. Nah, kalau yang Charlie itu bukan predikat. Sorry teman-teman. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa. Kita tahan dulu. Nah, kalau yang Delta seperti yang saya sampaikan tadi ya. Which punyanya adjective clause gitu ya. Salah satu setelahnya harus hilang atau wajib hilang. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Nah, tapi di setelah titik-titik di soal itu sudah ada objeknya teman-teman. Jadi tidak boleh lagi dia punya subjek. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Jadi yang bikin salah ini adalah, yang bikin salah ini adalah subjeknya, teman-teman. Nah, sebenarnya yang Charlie ini adalah pemendekan dari anak kalimat adjective clause juga. Nanti kalau dipanjangkan jadinya seperti ini, teman-teman. Which concern, gini ya. Jadi which concern allergies can be managed without medication. Nah, karena di situ predikatnya aktif, gitu ya, maka cara memendekkannya kita rubah menjadi verb ing. Jadi kalau misalkan di adjective clause kita pendekkan jadinya concerning. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up, guys. Dan saya lihat ada jawaban alpha. Oke, kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu, yaitu kata is presented. Subjeknya adalah the Eisner Award. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua subjek, dua predikat. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Sorry. Kalau yang Bravo, dia pakai conjunction which miliknya adjective clause ya. Sebelumnya ada koma, pakai which tidak masalah. Nah, yang salah adalah dia pakai predikat is, teman-teman. Yang mana predikat is itu tidak wajib ada objeknya atau karena dia tidak punya arti, itu dia tidak wajib ada objeknya. Nah, maka yang harus hilang adalah subjeknya, sedangkan di situ ada subjeknya. Jadi yang Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah jawabannya yang Charlie. Di situ which dia conjunction yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Sorry teman-teman ya. Dan dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Kalau yang delta ini ada conjunction, setelahnya tidak ada predikat sama sekali. Jadi tidak bisa, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan, nanti kalau dibaca, the Eisner Award, which is an award for creative achievement in comic books, is presented each year. Jadi penghargaan Eisner yang merupakan sebuah penghargaan untuk pencapaian kreatif dalam buku-buku komik itu diberikan setiap tahun. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo
Ada juga jawaban alfa. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah chemistry. Ada conjunction that. Dia sekaligus menjadi subjek ya. Karena dia adalah adjective clause, teman-teman. Nah, predikatnya studies, objeknya the composition, dan properties of substances. Nah, kalimat sudah lengkap berarti. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang alpha, ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunctionnya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada verb 3. Nah, verb 3 itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif. Jadi kemungkinan yang bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction tidak bisa. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Nah, itu kalau kita panjangkan, kan itu kan sudah dipendekkan ya. Itu kalau kita panjangkan, dia jadinya pakai that ya, nggak boleh pakai which, teman-teman, karena nggak ada koma. Sorry, pakai which boleh, maaf. Karena which itu boleh juga nggak pakai koma. Jadi kita bisa bilang which, karena substances banyak, berarti which are. Sorry, teman-teman. Which are involved in chemical reactions. Nah, nanti kalau dipendekkan karena predikatnya pasif, conjunctionnya kita hapus, predikatnya kita rubah menjadi verb 3 saja, karena dia pasif. Gitu ya. Nah, jadi kalau diartikan nanti, kimia merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kandungan dan manfaat dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi-reaksi kimiawi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ ada predikat divides. Subjeknya adalah the Linnean system. Ada predikat lagi corresponds, teman-teman ya. Tapi belum ada subjek dan juga conjunction yang nantinya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi tugas kita di sini mencarikan conjunction sama subjek. Kalau yang alpha, nah ini sebenarnya bisa jadi conjunction sama subjek. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya, teman-teman? Karena bukan jawabannya. Karena gini, kalau misalnya conjunction adjective clause itu merangkap sekaligus menjadi subjek, alias setelah conjunction diikuti langsung sama predikat, maka predikatnya itu harus ngikut kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Jadi seperti ini, dia kan verb SIS. Verb SIS itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, kalau di adjective clause, yang mana conjunctionnya itu merangkap sekaligus menjadi subjek, alias setelahnya langsung diikuti predikat, maka teman-teman lihat kata benda yang dijelaskan. Kalau kata benda yang dijelaskan itu jamak, maka kata kerjanya tidak boleh pakai verb SIS. Kata kerjanya pakai verb 1. Itu perbedaan penggunaan verb 1 sama verb SIS ya, teman-teman. Verb 1 dipakai ketika subjeknya ada S-nya atau jamak. Sedangkan verb ICS kebalikannya ketika subjeknya itu satu alias tidak ada S-nya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang alpha ini tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, each of which. Nah, kalau each of which beda lagi. Karena kalau diartikan yang masing-masing darinya atau masing-masing gimana ya? Yang masing-masing darinya. Nah, kalau masing-masing kan berarti satu persatu. Nah, jadi kemungkinan Bravo bisa ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, those of which berarti yang gimana ya? Yang semua dari itu atau yang semuanya itu berarti dia jamak. Nggak bisa, teman-teman. Karena those itu kan jamak ya. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, which there, nah there itu adalah penanda inversi, sedangkan setelahnya tidak ada susunan inversi, teman-teman. Nggak ada subjeknya juga di situ ya kan? Nah berarti yang delta nggak bisa karena dia, sorry, karena dia pakai kata there. Nah jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, to make it easier to classify animals,
The Linnean system divides them into hierarchical groups, each of which corresponds to specific characteristics. Jadi, untuk memudahkan, untuk mengklasifikasikan para binatang, sistem sistem Linnean itu membagi para binatang menjadi kelompok-kelompok hierarkis. Yang masing-masing dari kelompok-kelompok hierarkis itu uh, berkoresponden terhadap sifat-sifat tertentu atau ciri-ciri tertentu seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo, bukan yang alpha ya. Karena kalau yang alpha itu yang mana kalau conjunction which atau that atau who yang artinya yang ya, predikatnya ini itu ikut sama benda yang dijelaskan, teman-teman. Kalau dia jamak ya nggak boleh pakai verb ICS, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, alfa. Oke, antara alfa atau delta ya. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata faced, artinya menghadapi. Karena dia punya objek ya, berarti dia verb 2 teman-teman. Subjeknya adalah the first settlers. Para penduduk pertama atau para pemukim pertama. Jadi yang pertama datang di tempat itu namanya Plymouth Rock ini ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung 2SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah arrive, jadi kemungkinan yang alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada fanboys, setelahnya ada adjective clause ya, tapi sebelumnya tidak ada, jadi nggak bisa, teman-teman. Karena fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Sedangkan di situ tidak ada yang sama yang dihubungkan. Maksudnya sebelumnya itu nggak ada adjective clause. Sebelumnya itu subjek, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai and. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction subject. Nah, gini. Arrive itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, teman-teman. Nah, kalau kata kerjanya itu tidak butuh objek, yang harus hilang untuk conjunction miliknya adjective clause adalah subjeknya. Ya, jadi nggak bisa karena dia menggunakan subjek. Nah, kalau yang delta di situ ada verb 2 lagi, nanti predikatnya double, teman-teman. Pemborosan predikat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Ini bisa kita pendekkan jadinya arriving. Ya, karena dia aktif, teman-teman, predikatnya. Nanti kalau diartikan, para pemukim pertama atau para penduduk pertama yang tiba di Plymouth Rock itu menghadapi musim dingin yang keras di awal tahun 1600-an. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ke error analysis ya, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie. Betul, jawabannya adalah yang Charlie ya. Ini jadi masalah error analysis tapi di bab anak kalimat ya, teman-teman. Nah, yang Charlie itu salahnya kenapa? Sekali lagi, kalau kita pakai conjunction which, who, that yang artinya yang, di mana predikatnya itu adalah predikat yang tidak membutuhkan objek, maka yang harus hilang adalah the subjeknya maksud saya. Ya, jadi subjeknya harus dihilangi. Sedangkan di sini ada subjeknya, teman-teman. Jadi ini nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar harusnya berbunyi, John James Audubon is a United States ornithologist known for his detailed
illustration of birds which range from common sparrows to exotic parrots. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Jadi sama alasannya ya. Jadi conjunction which itu salah satu setelahnya harus hilang. Oke, sedangkan begin di sini ini adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Oke, teman-teman. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi masalahnya di conjunction ini, teman-teman. Ini harus kita rubah, bukan pakai which tapi pakainya when supaya artinya enak di sini pakainya when. Ya, jadi kalimat yang benar, the growth of a human embryo may be said to commence with the onset of embryogenesis, when ya maksud saya when cell differentiation and organ formation begin. Pertumbuhan embrio manusia bisa dikatakan berawal dengan kemunculan dari embryogenesis, di mana atau ketika gitu ya pembelahan sel dan pembentukan organ itu berawal seperti itu. Ya lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie dan juga Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Yang Bravo ada dan di sini sudah benar ya karena ada more. More itu kan gandengannya than, teman-teman. Jadi nggak ada masalah dan-nya. Nah, yang salah benar yang Charlie ya. Alasannya ini terbalik, teman-teman. In kan preposisi ya. Preposisi itu setelahnya nggak boleh subjek. They itu subjek, teman-teman. Oke, kalau in diikuti jamak itu them, bukan they tapi them. Them itu objek, kalau they itu subjek. Nah, ini kebalik. In that itu, sorry. Jadi gini, teman-teman, tadi saya lupa menyebutkan ya. Jadi conjunction which who that kan salah satu setelahnya harus hilang. Which who that yang artinya yang ya, teman-teman. Which who that, sorry. Which who that yang artinya yang ini salah satu wajib hilang. Nggak boleh lengkap setelahnya. Gitu ya. Nah, apa namanya? Ketika sebelumnya itu ditambahkan dengan preposisi, ini beda lagi. Mereka beda arti, teman-teman. Jadi kalau preposisi terus diikuti which, misalkan in which, atau misalkan in that. Nah, itu artinya sama dengan where, yang mana setelahnya wajib lengkap alias tidak boleh ada yang hilang. Jadi hati-hati ya, memang ini sering keluar teman-teman. Which atau that yang sering keluar itu. Jadi in which atau in that misalnya. Itu beda dengan which saja atau that saja yang nggak ada in sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau in that itu setelahnya harus lengkap. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Ini terbalik. Oke, jadi kalimat yang benar berbunyi koala bears are more like marsupials than bears. In that they carry their young in a pouch rather than giving birth to life young like true bears. Jadi beruang koala itu lebih mirip marsupial daripada beruang, di mana mereka itu membawa bayi anaknya yang kecil itu ya di kantong daripada melahirkan langsung anak yang hidup seperti beruang umumnya seperti itu. Ya lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Dan ada jawaban Alpha, Charlie, dan juga Delta. Kita cek bareng ya, karena banyak teman-teman jawabannya. Kita cek bersama. Di situ whichever itu miliknya noun clause, teman-teman. Oke, whichever they may differ widely in structure. Nah, noun clause di sini fungsinya sebagai apa? Kan nggak jelas. Sedangkan di soal itu sudah ada subjek, yaitu all chemical compounds. Ini subjek intinya, teman-teman. Predikatnya adalah are composed of. Are composed nih ya. Nah, artinya ini tidak bisa dibiarkan menjadi noun clause. Nah, cara ngerubahnya gimana? Kita rubah conjunction-nya, karena ini conjunction-nya noun clause, makanya ini jadi noun clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini tempatnya apa? Ini adalah tempatnya keterangan yang dipindah di sebelumnya subjek dan dikasih koma di situ. Tapi komanya ketabrak gambar ya. Sebentar saya hapus dulu, teman-teman. Nah, itu ada koma di situ. Nah, keterangan dipindah ke depan dikasih koma. Nah, berarti adverb ini harusnya miliknya conjunction-nya adverb clause. Nggak boleh kita pakai whichever, tapi pakainya pakainya although ya. Karena di sini informasinya bertentangan, teman-teman. Seperti itu. Jadi pakainya although, bisa pakai though juga, ataupun even though. Mereka artinya sama. Pakai while juga boleh, teman-teman. Ya. Jadi, although they may differ widely in structure, all chemical compounds are composed of atoms bonded together through covalent or ionic interactions. Jadi, meskipun mereka itu berbeda-beda secara luas dalam hal strukturnya, semua compounds itu apa ya, teman-teman? Compounds itu semua zat gitu ya. Semua zat kimia itu tersusun dari atom-atom yang terikat bersamaan melalui interaksi ionik atau interaksi kovalen. Nah, ini saya nggak paham ini kimia ya, teman-teman. Tapi kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut terakhir ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, dan juga Delta. Kita cek bersama apakah Bravo atau Delta atau malah justru yang lain. Kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan, di situ running is sudah benar ya, karena subjeknya gerund. Gerund itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Kalau ada kata benda tidak bisa dihitung di subjek, itu dianggap tunggal. Pakai is tidak apa-apa. One type, type-nya di situ nggak ada s-nya, berarti pakai one nggak ada masalah ya, berarti alpha nggak ada masalah, teman-teman. One type of activity. Nah, yang salah adalah yang Bravo ya. Sekali lagi teman-teman, who itu adalah conjunction yang dipakai untuk menjelaskan kata benda manusia. Sedangkan sebelumnya kata benda yang dijelaskan adalah aktivitas. Aktivitas kan bukan manusia, teman-teman. Contoh kata benda manusia itu misalnya guru, misalnya pejalan kaki, misalnya anak kecil, misalnya laki-laki, misalnya perempuan gitu ya, murid, guru, misalnya lagi pekerja, majikan, nah itu semuanya kata benda manusia. Nah, sedangkan aktivitas itu kata benda selain manusia tidak boleh kita pakai who, teman-teman. Ya, jadi pakainya adalah which atau pakai that juga nggak apa-apa di situ karena nggak ada koma sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalimat ini yang benar berbunyi, running is one type of activity which atau that exercises most of the major muscle groups including those in legs, core, and arms. Jadi kalau diartikan kurang lebih, berlari merupakan satu jenis aktivitas yang melatih hampir seluruh kelompok otot besar yang mencakup otot-otot di kaki, core itu kalau nggak salah perut ya teman-teman, dan juga lengan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause atau anak kalimat. Nah, mungkin sebelum saya tutup, kalau teman-teman ada pertanyaan sambil saya absen ya, silahkan ditanyakan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan.
Baik, kalau gitu, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri aja ya, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan keaktifannya dan juga partisipasinya ya teman-teman. Sama-sama Miss Jihan dan teman-teman yang lain ya. Semangat terus belajarnya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.